Pak, tadi kan Bapak menyebutkan kalau ini ada upaya hukum itu dulu dipakai untuk alat balas dendam. Berarti dari awal Mbak Hanura sendiri melihat kasusnya Tom Lembong sama Hasto itu sebenarnya ada unsur politik dong, bukan murni hukum atau seperti apa sih Pak? 100 untuk Anda. Jadi buat apa saya jelaskan lagi? Wartawan, semua rakyat semua sudah tahu bahwa perlakuan hukum ini kurang tepat. Tapi kita buat apa menyalahkan? Presiden sudah mengambil keputusan yang tegas dan meletakkan dasar hukum yang benar. Gitu. Baik. Ada melihat itu nggak sih Pak dari hukum ini? Ini kan kalau misalkan dari media melihat kan Pak Tom Lembong dan Hasto itu terjadinya sebelum Pak Prabowo dilantik lah ya ibaratnya gitu. Bapak melihat ini seperti apa sih Pak di dalam internal? Apakah Pak Prabowo menunjukkan kembali kedekatan dengan Bu Mega atau seperti apa sih Pak? Oh, nggak ada. Prabowo dengan Bu Mega itu nggak bisa didekat-dekatkan. Memang mereka deket kok. Pak Prabowo dengan Bu Mega itu memang nggak bisa dipisahkan. Memang mereka deket itu. Jadi salah kalau orang memprediksi macam-macam. Itu namanya prediksi. Prediksi itu boleh bermacam-macam, tapi faktanya ini, gitu. Berarti ada yang dulu mau mencoba memisahkan Pak Prabowo dan Bu Nggak Mega? bisa dipisahin. Persahabatan itu sulit untuk dipisahin, kecuali kalau udah bercerai, ya kan? Atau menceraikan diri. Kalau sudah menceraikan diri ya memang susah untuk baik. Tapi kalau ini belum pernah bercerai, gitu ya. Pak Hanura kan udah menyatakan ke presiden tadi. Sejauh ini udah ada komunikasi langsung ke pihak istana. Oh, itu nggak perlu cari muka ke sana sini. Kita kalau mendukung sesuatu harus dari hati nurani. Mungkin ada langkah konkretnya nggak dukungan ini seperti apa? Kan banyak program-program Pak Prabowo. Loh, kita dukung program-program yang bagus, kita dukung. Kalau program-program yang kurang bagus kita koreksi. Dan kalau ini saja presiden berani mengkoreksi, artinya presiden juga bersedia dikoreksi. Berikan masukan dia yang betul-betul bisa berpihak kepada dia. Tidak berpihak kepada dia untuk menjatuhkan dia, begitu. Dukungan itu apakah ada implementasinya Pak dalam di lapangan misalnya? Implementasi itu harus ada. Setiap ada dukungan itu ada keinginan yang tersirat dan tersurat. Yang mau yang mana? Yang tersirat atau tersurat? Begitu kan? Pak, sebelumnya apakah ada komunikasi untuk masalah ini Pak? Eh? Apakah ada komunikasi terkait masalah ini? Oh, nggak perlu. Ini sudah menjadi konsumsi rakyat tentang dua orang ini, Tom Lembong dan Hasto. Ini dua-duanya anak bangsa yang baik, anak bangsa yang berprestasi. Bahwa ada orang nggak suka, iya. Ada orang cemburu, iya. Ada orang kepengen seperti dia juga, iya. Ada orang ingin menggantikan dia juga, iya. Tapi tidak gampang. Akhirnya tuh yang di atas tuh yang menentukan. Kan begitu. Pak, terkait putusan MK Pak, mungkin Hanura sendiri sikapnya bagaimana Pak? Karena kan beberapa partai menganggap putusan MK soal pemilu dipisah ini Ini sedang kami bicarakan. Nanti ada jawabannya. Teman yang lain ya? Nah ini juga Pak, belakangan lagi menguat nih Pak pembahasan bahwasannya proses pemilu itu pemilu daerah yang pilkada itu dipilih tidak lagi secara langsung oleh rakyat tapi melalui DPR untuk perwakilan. Nah ini seperti apa kalau Sedang dibicarakan. Karena begini, soal politik yang menyangkut politik nasional dan kepentingan partai-partai politik itu tidak bisa dibicarakan oleh sebuah partai politik. Maka kita salah kalau membuat asumsi-asumsi yang nanti membingungkan tentang keputusan nasional. Jadi ini nggak boleh. Jadi harus dibicarakan. Semakin hari partai-partai itu semakin matang. Dan semakin hari orang-orang yang berjuang di partai itu, dia dapat apa sih? Partai itu nggak ada apa-apa. Tapi dia mempunyai keinginan, mempunyai kesungguhan, mempunyai hati nurani untuk membela rakyat kecil, terutama kalau kami membela daerah. Karena tagline kita adalah berpihak kepada daerah. Daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Jadi kalau daerahnya nggak makmur, dia bisa lepas, dia bisa begini, dia bisa begitu, karena dia merasa dirugikan, dia merasa. Nah sekarang mulai tersentuh itu. Makanya
daerah itu harus dimakmurkan. Siapa yang bisa memakmurkan? Orang daerah itu sendiri. Orang daerah itu harus diangkat derajatnya masing-masing. Karena kita semua ini orang daerah, nggak ada orang dari langit. Even dia tinggal di Jakarta, tapi dia dari daerah sono, ya kan? Jadi ini yang harus kita hayati betul, bahwa menghargai keberadaan daerah dan menghargai perjuangan daerah dan memberikan kesempatan kepada orang daerah itu angka mutlak untuk Partai Hanura. Terima kasih. Pak, terkait abolisi dan amnesti, beberapa pihak berpandangan itu akan mempengaruhi pemberantasan korupsi ke depannya. Dari Hanura, apakah ada kekhawatiran yang sama? Bukan kekhawatiran ya, tapi ini adalah peletakan landasan untuk membersihkan semuanya. Karena dengan penegakan hukum itu nanti orang akan khawatir kalau melakukan kesalahan tentang hukum, karena dia tahu ini akan begini. Nah ini nanti mungkin ada yang kena gitu. Bukan hanya yang dibebaskan saja, tapi yang melakukan kesalahan tentang hukum ini juga mungkin ada tindakan-tindakan yang kita tidak tahu gitu. Wah, kalau saya mengucapkan selamat ya, Anda mempertanyakan tentang Bu Mega, saya dari dulu sudah pikir belum ada bisa mengganti Bu Mega, bukan nggak mau, belum ada di dalam PDIP yang dibangun oleh Bu Mega sendiri. Dan Bu Mega betul-betul mencintai rakyatnya, mencintai rakyat partainya, mencintai organisasinya. Dan Bu Mega itu seorang yang punya komitmen. Tapi ya namanya wanita, kalau disakiti sulit untuk memperbaiki, nggak gampang gitu aja. Ya, udah ya. Ya, cukup ya.